Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi hari ini bisa kembali melanjutkan rutinitas aktivitas kita mempelajari ilmu nahwu yang berkaitan dengan perubahan akhir suatu kata di dalam bahasa Arab yang objek nantinya kita jadikan sebagai bahan ya untuk menganalisa i'rab tersebut adalah Al-Qur'an, surat-surat pendek yang ada di juz 30 Qisar Al-Mufassal, yang sebelumnya ke sana kita mempelajari terlebih dahulu teori dari ilmu nahwu itu seperti apa. Baik konsep dan kaidah yang terjadi pada isim kata benda maupun yang terjadi pada fiil kata kerja. Dan kaitan di antara keduanya yang menjadi penghubung, yaitu huruf ma'ani. Tak lupa tentunya salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih membahas tentang anwa'ul ma'rifah di dalam isim, macam-macam isim yang ma'rifat. Bukan hanya isim yang dilekati atau ditempel dengan al ya, ditempel dengan al, lamu ta'rif, alif lam. Tapi ada isim-isim yang memang dia tergolong ma'rifat, seperti isim mausul kata sambung, bahkan lebih dari itu definisi dari isim mausul, ya, yaitu isim yang taftakiru atau butuh dia. Isim yang yaftakiru butuh, butuh kepada silah wa'aid. Itu definisi dari apa? Isim mausul. Yang butuh kepada silah dan juga aid, sesuatu yang kembali kepada si isim mausul. Yang dimana aid tersebut adalah domir, mengikat, robit. Kemudian ada domir, sebagaimana yang pernah kita dengar atau pernah kita lafalkan barangkali dari urutannya ulama sharaf, wa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu, itu urutan dari ulama sharaf. Tetapi kalau urutan tertib dari ulama nahwu itu dari yang paling ma'rifat, yakni dari domir ana, nahnu, kemudian domir-domir mukhatab, orang kedua yang diajak bicara, anta, kemudian antuma, antum, anti, antuma, antunna, barulah yang goib, huwa, huma, hum, baru hiya, huma, hunna. Itu adalah tartib domir dari ulama nahwu. Dan domir itu bukan hanya domir yang kita lafalkan saja, ada banyak macamnya. Karena dia terbagi menjadi dua. Ada bariz dan ada yang mustatir. Ada baris dan ada mustatir. Baris itu adalah yang dia memiliki bentuk di dalam lafal. Ada bentuknya, terlihat, terbaca oleh kita di dalam kalimat. Itu baris. Nah, yang terbaca di dalam kalimat ini, dia bisa terpisah dari kata yang lain, kemudian bisa bersambung dengan kata yang lain. Yang bersambung disebut muttasil, kalau yang terpisah disebut munfasil. Masing-masing dia memiliki mahal i'rab tersendiri. Memiliki apa? Mahal i'rab tersendiri. Yang munfasil ada mahalnya rofa, ya. Yang munfasil ada mahalnya rofa. Kemudian ada mahalnya nasab. Itu yang munfasil. Kalau yang muttasil ada yang mahalnya rofa, ada yang mahalnya nasab, dan ada yang mahalnya jer. Mahalnya jer si domir itu mutasil ya, yang bersambung ya. Kalau dia bersambung dengan isim, berarti jadi mudhaf ilaih. Nah, kalau mahalnya nasab, dia bersambung dengan fiil ketika dia menjadi objek.
Atau bisa juga dia bersambung dengan huruf, tetapi mahalnya nasab ketika bersambung dengan huruf inna dan saudari-saudarinya. Nah, kemudian domir muttasil yang bersambung ini, dia bisa mahalnya rofa ketika bersambung dengan fiil, di mana kedudukannya, posisinya sebagai fa'il atau subjek dari fiil tersebut. Kemudian ada yang mustatir. Mustatir ini terbagi menjadi dua. Ada wujuban, ada jawazan. Secara wajib itu harus dilesapkan, dia harus disembunyikan, berada di dalam fiil. Kemudian secara jawazan, boleh nampak. Boleh nampak di sini maksudnya bukan nampaknya dia, wujudnya dia, tapi bisa digantikan dengan isim zahir. Ini seperti domir huwa dan hiya. Maka dia mustatirnya jawazan. Namun nanti ada fiil-fiil, ini bisa dicatat, dipegang terlebih dahulu. Ada fiil-fiil yang domirnya itu adalah huwa atau hiya, tetapi mustatirnya secara wujuban. Nanti kita akan pelajari. Baik, kita masuk ke jenis yang keenam sekarang. An-naw'u atau an-naw' al-khamis. Kita masuk ke sini dulu, yakni al-mu'arrafu bi-al. Nah, inilah yang mayoritas pembelajar bahasa Arab basic, ya, dasar, taunya ini. Isim ma'rifat adalah isim yang dikasih al, yang sebelumnya adalah nakirah, begitu. Maka di sini beliau katakan, ya, al-mu'arraf bi-al. Nah, ismun nakiratun dakholat alaihi al. Dia itu isim nakirah sebetulnya. Nah, cuman bisa masuk al, bisa tidak masuk al. Kalau dimasuki al atasnya, ya sudah, ta'ayyan biha, menjadi ta'in, ya, menjadi ta'in gitu. Dengan apa? Dengan al ini. Haknya kembali ke al, ya. Wasara ma'rifatan. Kemudian isim yang sebelumnya nakirah setelah dimasuki al jadilah ma'rifat dia. Contohnya kata rajulun masuki al. Nah, masuki al. Ketemu huruf syamsiah. Langsung melesap alnya. Langsung ke ro, ya. Jadi nggak ada alif lam komariah, alif lam syamsiah, nggak ada itu. Nah, yang ada huruf komariah sama huruf syamsiah. Ini sebagaimana di Durusul Lughah jilid 1. Karya Syekh Dr. Fani Ambadi Abdul Rahim. Hilang kalau ada yang ngajar tajwid, nggak ada bu, nggak ada pak. Ustadznya, ke ustazahnya, alif lam komariah, alif lam syamsiah. Bahkan di Tuhfatul Atfal, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, nah, beliau juga di situ menyebutkan, ya, huruf-huruf samsiah, huruf-huruf Maria. Nah, ketika al bertemu dengan huruf-huruf itu ada kaidah-kaidah yang berlaku. Seperti di sini, ya, rajulun masuk al karena ro adalah huruf syamsiah. Ar-rajulu gitu. Pakai Ar-rajul gigi nih. melesat, ya, alnya. Nah, gitu. Baik. Seperti kitabun. Nah, jadi al-kitabu, kaf huruf qamariyah. Namanya qalamun jadi al-qalamu. Nah, berikutnya an-naw' as-salis, ya, jenis yang keenam, al-mu'arrafu bil idhafah. Nah, ada isim yang dia ma'rifat dengan disandarkan. Oke, ismun nakiratun. Iktasaba at-ta'rifa min idhafatihi ila ihda al-ma'arifi as-sabiqati. Nah, ini definisi al-mu'arraf bil idhafah. Apa maksudnya? Dia adalah isim nakiroh. Ya, dia itu isim nakiroh. Nah, dia isim nakiroh. Nakiroh berarti apa? Tanpa al. Ya, tanpa al. Tapi dia disandarkan. Dia disandarkan kepada satu isim ma'rifat yang sudah kita bahas sebelumnya. Disandarkan kepada domir, disandarkan kepada isim mausul, disandarkan kepada apa lagi? Isim isyarah, disandarkan kepada apa lagi? Isim yang ada alnya, gitu. Ya, maka si isim yang bentuknya nakirah itu sudah langsung tergolong ma'rifat. Ya. Hmm. Jadi isim nakirah itu dia bisa memperoleh apa? Kemakrifatan dari idofatihi, dari disandarkannya dia kepada
salah satu isim ma'rifat yang telah lewat, telah kita kaji. Yakni dari jenis pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Sampai yang tadi mu'arraf bi al. Nahu kalimah, contoh kata kitab nih tanpa al, nakiroh ya. Oke. Fatakulu fi ta'rifiha, maka kamu ucapkan, kamu katakan di dalam pemakrifatannya dia itu, kita menyandarkan kemana? Kepada domir nih. Nih disandarkan kepada domir, domirnya jadi domir muttasil, fi mahali jarin nanti pada mahal, pada mahal jer, ya, pada mahal jer. Jadi mudhaf menjadi mudhaf ilaih. Kita guna, ya, kita guna, nah, ya. Ada pertanyaan menarik, Ustadz. Jadi semua mudhof itu ma'rifat. Lihat mudhof ilaihnya. Lihat mudhof ilaihnya. Nih, tuh, ya. Mudhof ilaihnya itu kalau ma'rifat, maka si mudhof jadi ma'rifat. Kan ini. Nah, ini nih. Dipegang kalimat penulis nih. Ismun nakiratun iktasaba at-ta'rifa min idofatihi ila ihda al-ma'arif. Ke salah satu ma'rifat. Barulah si isim nakirah itu iktasaba. Apa sih artinya iktasaba? Hah? Iktasaba yaktasibu iktisaban muktasaban muktasibun muktasabun iktasib la taktasib muktasabun. Nah, memperoleh. Kapan si nakirah ini memperoleh ma'rifat? Kalau dia disandarkan kepada salah satu dari isim ma'rifat. Makanya wajib dihafal. Wajib dihafal isim atau ya jenis-jenis isim ma'rifat. Nah, siapa yang hafal? Ayo. Percuma aja nanti kita belajar kalau nggak hafal. Ya. Ayo, siapa yang hafal? Silakan. Ada yang hafal? Ya. Yang pertama dhamir, Afwan, Ustaz. Siapa yang hafal? termasuk isim alam saja. Ya. Kalau nggak salah Domir. 6 ya, Ustaz ya. Domir, domir ya. 6 ini, 6 mau udah sampai sini 6. Tuh, anau sadis. 1 sampai 5 aja dulu. Karena kan as-sabiqah, berarti sebelum yang keenam ini. Berarti 1 sampai 5 aja dulu. Yang pertama dhamir, Ustaz. Domir. Kemudian yang kedua, Yang kedua alam. alam. Nama ya, baik nama orang, nama tempat, ya nama wilayah. Ya terus. Nah, eh, ya, isim isyarah, Ya, syarah ya. Domir, alam, isyarah. Kemudian yang keempat, isim mausul, mausul. Oke, mausul ya. Lanjut yang terakhir, yang kelima. eh, al-mu'arraf bi al itu saja. Iya, ini contohnya udah ada semua di sini ya. Oke, sekarang kita bedah nih contohnya. Kita guna isim bersandar kepada domir. Kitabu Muhammadin, kitabu isim yang bersandar kepada Muhammad. Muhammad itu isim apa? Isim alam, Isim alam ya. Kitabu Hazar Rajuli. Kitabu Haza bersandar kemana nih? isim isyarah, Ya, betul. Kitabul Lazi. Nah, bersandar kemana ini? isim mausul, Isim mausul Al-Lazi ya. Kitabul Lughatil Arabiyati. Bersandar kemana ini? isim yang kemasukan alif dan lam. Iya, al-lughah ya. Faqad kana lafzu kitab qabla al-idhofah nakirah. Maka sungguh lafal kitab sebelum diidofahkan itu adalah nakirah. Nakirotan, dia dinasab khobarnya si kana. Ya, gitu. La yu'rafu kitabu man. Paham ya. Tidak diketahui kitabnya siapa. Tidak diketahui kitabnya siapa, bukunya siapa. Oh, bukunya siapa tuh. Tapi ketika sudah disandarkan, oh kita tahu bukunya siapa. Kita guna buku kita.
Kitabu Muhammadin bukunya Muhammad. Kitabu hadzal rajuli, oh bukunya laki-laki ini. Kitabul ladzi, oh kitab buku yang ini. Kitabul lughal arabiyah, oh buku bahasa Arab. Pas banget ada yang tanya. Ini yang lagi dipelajari buku apa? Buku yang udah saya tulis judulnya tuh. Judul bukunya udah saya tulis di pemberitahuan yang baru saya kirim ke grup. Nah, tuh dibaca tuh ya. Pertemuan 6 gambar simbol buku Al-I'rab At-Tatbiki begitu. Nama grupnya beda. Iya, sebelumnya habis mengkaji selama 2 tahun ini ya, yang nahwu yang warna biru itu Kaifa Tutskinu An-Nahwa. Rekamannya ada di YouTube. Itu kitabnya viral tuh ya. Ya, bukan viral, apa ya namanya? Laku lah di pasaran. Banyak sudah dikaji. Yang sorofnya belum. Oke, PDF-nya mana? Oh, mungkin baru masuk kali ya beberapa teman-teman ini. Jadi nggak dapat PDF-nya. Silakan yang kemarin sudah masuk grup lebih dulu, minta tolong di forward kembali PDF-nya teman-teman di grup ya, yang ikhwan, yang akhwat juga. Baik, kita lanjut. An-naw as-sabi'u. Ya, an-naw as-sabi'u. Yang ketujuh. Yang ketujuh nih, terakhir nih. Al-mu'arrafu bin nida, ma'rifat dengan nida, dengan huruf nih, dengan huruf nida. Oke, dengan huruf nida. Ismun nakiratun iktasaba at-ta'rifa min qasdihi bin nida. Di antara salah satu sebab isim nakirah itu dia bisa ma'rifat, bisa memperoleh ma'rifat, bisa memperoleh at-ta'rifah, min qasdihi dari maksudnya. Qasdihi dengan dimaksudkannya begitu. Dari dimaksudkannya dia dengan dengan nida, dengan panggilan. Nah, memang betul. An-nida ini adalah satu perangkat di dalam bahasa Arab untuk menyeru atau memanggil. Huruf nida ini nanti ada banyak ya, intinya lebih dari satu. Tapi di dalam Al-Quran hanya satu huruf nida yang digunakan, yaitu ya. Ya bimakna linida il qarib wal mutawasid wal ba'in. Untuk menyeru yang dekat agar segera merapat. Kemudian yang pertengahan itu ya agar dia nggak malas-malas lagi untuk mendekat. Kemudian yang bait harus bersegera dia lari gitu untuk mendekat ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ada ya. Nah, gitu. Ya. 6 ya. Fannida'u ma'al qasdi. Nah, ya. Maka nida itu disertai dengan apa? Dengan maksud atau tujuan, dengan maksud ya, atau tujuan. Dia itu bisa ya menjadi ma'rifat ya, menjadi ma'rifat kama lau nadaita rajulan ya, kan dia nakirah nih, nakirah, tetapi dia memperoleh ya kemakrifatan kalau dia dipanggil kama lau nadaita rajulan muayyanan. Kalau kamu memanggil rojulan seorang laki-laki muayyanan yang sudah tentu, yang sudah kamu tayin bikaulika dengan ucapanmu ya rojulu akbil, wahai laki-laki, padahal ente nggak kenal laki-lakinya siapa, akbil. Tapi kan karena kamu manggil satu orang, ya berarti sudah mentayin orang yang ingin kita panggil. Maka dimakrifatkanlah dia dengan ya ini, ya dengan huruf nida ya ini. Tidak semua.
Tidak semua. Ini ada pertanyaan menarik lagi. Jadi semua huruf-huruf nida menjadikan isim setelahnya marifat Ustadz? Enggak semua. Ini kita akan bahas di pembahasan munada nantinya. Jadi isim yang terletak setelah huruf nida itu, ya, isim yang terletak setelah huruf nida, hmm, disebut munada. Tapi mayoritasnya bagaimana? Iya, mayoritasnya. Bisa difahami sampai sini baik yang bertanya maupun yang tidak bertanya? Insyaallah Ustaz. Baik, Syukran Ustaz. afwan. Fasarat kalimatur rajul ma'rifatan bihadzal qasdi fin nidai, ya, muntabaqatan ala rajulin muayyanin ba'da an kanat nakiratan mubhamatan. Nah, gitu. Ya. Maka jadilah kata rajul ma'rifat dengan maksud ini, ya, di dalam perkara nida, manggil, ya, begitu. Kepada laki-laki yang memang sudah tentu. Bada angkana setelah sebelumnya dia nakirah yang mubahamah, samar, begitu, ya, samar. Nah, padahal dia bisa untuk diberikan al, ya, nah, gitu. Nah, kenapa disebutnya mubahamah? Insya Allah ala 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 firrijal. Oke, dari apa namanya ribuan nih laki-laki, ya, panggil satu laki-laki gitu. Udah jadilah takyin dia situ. Nah, Aid yang mahzuf kemarin akan dibahas bab dalam bab apa? Itu sudah dibahas kemarin itu, ya, sudah kita bahas, ya. Aid itu sudah kita bahas Aid. Aid sesuatu yang kembali kepada mausul, ya. Aid yang kembali kepada mausul dan harus ada. Kalau nggak ada di lafal nggak nampak gimana itu? Ya ditakdirkan. Nah, gitu. Gitu kok repot, ya. Nggak usah dipikir repot. Kebanyakan orang-orang itu ketika membahas isim mausul, silah mausul, oh repot, pusing, kalang kabut. Ya, mudah, gampang gitu. Silahnya jumlah, gitu, ya. Silahnya jumlah, gitu. Dan harus ada silah, gitu. Harus ada silah si isim mausul itu. Nah, ini tambahan di kitab ini ya Ustadz. Soalnya di matan jurumiyah hanya ada 6 dan nina tidak dimasukkan. Iya, kita nggak lagi bahas matan jurumiyah, gitu. Syarahnya pun juga tidak. Kitab ini kitab tersendiri yang ditulis oleh Syekh Dr. Ali An-Namar dengan metode beliau. Judulnya Al-I'rabu At-Tatbiqi kawan-kawan, ya. Gitu. Tapi beda dengan matan jurumiyah ya mungkin ini lebih luas. Begitu. Lebih luas dan bisa jadi di ayat-ayat Al-Quran juz 30 surat-suratnya, nah, ada materi itu atau ada tatbik, penerapan dari apa namanya marifat dengan nida. Maka beliau berikan teorinya di sini. Gitu. Gitu, ya. Kita masuk bagian yang keempat, teman-teman, dari pembagian isim. Kita udah selesai membahas isim ma'rifat, bahkan nakiroh sebelumnya. Al-qismu ar-rabi'u, pembagian yang keempat. Al-ismu bi'atibari akhirihi. Ini ketika isim ditinjau dari keadaan akhirnya, huruf terakhirnya. Gitu. Yanqasimul yanqasimul ismu bi'atibari akhirihi ila arba'ati aqsamin. Perhatikan teman-teman semua di sini, ya. Ada 4 pembagian isim kalau dilihat ditinjau dari huruf terakhirnya. Yang pertama ada al-ismu as-sahih, ada isim sahih. Isim sahih ini berarti isimnya sehat. Kapan isim itu dikatakan sehat? Kalau huruf-huruf yang menyusun isim tersebut adalah huruf sehat, bukan huruf penyakit. Huruf penyakit itu disebutnya huruf ilah. Ya, huruf ilah disebut apa? Huruf penyakit. Ada berapa? Ada 3. Ada 3 huruf ilat teman-teman semua. Dicatat, ya. Huruf ilat dalam kurung, kurung buka, huruf penyakit, kurung tutup. Ya. Kasih tanda panah ke bawah. 3 nih. Alif, wawu, dan ya. Ngeprint buku ini, dicoret-coret langsung di kitab ini, ya, di bukunya.
Atau kalau mau bukunya bersih ya udah di buku tulis. Harus menulis, ya. Seorang penuntut ilmu kalau tidak mencatat, tidak menulis, nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Ya. Penuntut ilmu zaman sekarang fitnahnya lebih banyak daripada penuntut ilmu di zaman dahulu kala. Ya. Lebih cepat lupa ketimbang ingat. Nah, ya. Ingatnya cepat, hilangnya lebih cepat. Orang zaman sekarang. Kalau nggak nyatat, nyatat aja juga lupa mulu. Ya, alif, waw, ya. Itu huruf ilan. Wah, kok mirip kayak di tajwid? Ya mirip. Huruf-huruf di al-jauf tuh kan. Iya, huruf mat gitu. Iya, kalau di tajwid itu huruf mat. Nah, alif, waw, ya. Nah, kita lihat ism sahih. Nah, ada yang sahih akhir. Nah, sahih akhir. Isim tapi ini ya. Isim. Sahih akhir. Sahihul akhiri. Wahwa ma laisa akhiruhu harfa illatin. Wala alifan mamdudatan. Isim sahih akhir itu adalah isim yang tidak diakhiri huruf ilat. Ya berarti nggak diakhiri alif, nggak diakhiri wawu, nggak diakhiri ya. Dan juga nggak diakhiri alif mamdudah. Contohnya ar-rajulu, al-mar'atu, al-kitabu, al-qalamu. Lihat huruf terakhirnya. Ar-rajulu lam, al-mar'atu ta, al-kitabu ba, al-qalamu mim. Yang kedua, yang isim sahih. Sibahus sahihil akhir. Wah, kok dikatakan sibahus sahih akhir? Yaitu menyerupai sahih akhir. Wahwa makana akhiruhu wawan aw ya'an, tapi qoblahuma harfun sakinun. Wah, ini luar biasa nih. Faidah teman-teman semua. Faidah. Faidah. Nah, dia diakhiri wawu, diakhiri ya, tapi sebelumnya sukun. Maka ini bukanlah isim yang mu'tal, bukan. Begitu. Meskipun dia diakhiri wawu, diakhiri iya begitu. Tapi wawu dan ianya itu berharokat. Kenapa berharokat? Karena di tengahnya sukun. Dalwun. Nah, berarti masih sahih dia. Tetapi agak samar-samar ini. Wawu kan huruf ilat begitu. Tapi dia berharokat. Ya udah, langsung aja nih. Ya, kategorinya adalah syibhus sahihil akhir. Bisa difahami sampai sini teman-teman? Dalwun, tobyun, hadiyun, sa'yun. Nah, wasumya bidzalik kenapa dinamakan dengan nama syibhus sahih akhir? Li zuhuril harakati as-salasi ala akhirih. Ah, nih. Nah, ini dipahami teman-teman semua ya. Nanti masuk di soal nih. Ingat akhir bulan ada ujian. Ah, nih. Kenapa dinamakan? Ya, li karena nampak tuh zuhur al-harokat. Tiga harokat yang dimaksud apa? Domah fathah kasroh. Nampak dalwun, dalwan, dalwin. Zobyun, zabyan, zabyin. Hadiyun, hadian, hadiin. Sa'yun, sa'yan, sa'yin. Nanti tergantung amil yang masuk kepadanya. Untuk menuntut dia domah, menuntut dia fathah, menuntut dia kasroh. Kalau sukun nggak ada, nggak ada. Eh, Sukun di fi'il. Kama tadharu ala sahihil akhir. Sebagaimana nampak pada sahih akhir begitu. Nah, contohnya hadza zabyun. Nah, ya, yashrab min dalwin. Wa ra'aitu zabyan begitu. Famala'tu lahu dalwan. Nah, gitu. Bisa difahami? Insyaallah Ustaz. Oke, baik. Ada yang tanya, zabyun apa? Penting teman-teman. Itu kosakata nih. Nah, pas kita belajar bahasa, bahasa apapun, ya, bahasa apapun. Sediakan kamus. Seorang pembelajar bahasa kalau nggak punya kamus itu nggak lagi belajar bahasa dia, gitu ya. Punya kamus ya, punya kamus. Nah, kalau kelebihan rezeki ya syukur alhamdulillah, belilah kamus yang cetak. Jangan pelit-pelit sama ilmu yang saya katakan. Belajar udah gratis. Masa nggak mau beli buku juga, ya nggak mau ngeluarin duit sepeser pun nggak, jangan ya, gitu untuk belajar. Oh waktu aja, iya nggak apa-apa lah ngeluarin waktu. Gitu. Atau buat bayar wifi tiap pagi gitu, atau jaringan internet. Nah, terhubung via Zoom. Oke, nggak jadi masalah.
Oke, kemudian apa? Ada kamus elektronik. Ya udah silakan gunakan Al-Ma'ani. Nah, silakan unduh. Itu hal yang bermanfaat ya daripada aplikasi-aplikasi yang lain-lain yang menyita waktu. Nah, kamus-kamus seperti itu ya. Banyak sekali ya kamus-kamus yang bagus ya. Kamus bin Mahfud di Android, Al-Ma'ani yang Indonesia Arab atau yang Arab-Arab juga bagus tuh. Nah, untuk mengetahui makna bahkan mengetahui bentuk jamak dari bentuk mufradnya atau mengetahui bentuk mufrad dari kata yang jamak. Nah, itu kamus Al-Ma'ani Arab-Arab ya. Apa artinya zobyun? Hewan ini hewan. Hewan kaki empat. Rusa betina Rusa kali. Ustaz. Nah, Rusa jadi nama betina. mobil. Nama binatangnya jadi nama mobil. Kijang. Nah, kijang ya. Itu. Mobil kijang. Ini adalah kijang yang sedang minum dari dalwin. Dalwun apa dalwun? Ember. Iya, ember betul ya. Nah, barakallahu fiik. Oke, sekarang yang kedua kita masuk. Al ismu al mankusu. Isim mankus ya, isim mankus. Apa itu isim mankus ya? Isim mankus. Kulus min mu'rabin akhiruhu yaun lazimatun. Nah, ini kita sudah masuk ke isim yang diakhiri oleh huruf ilat ya gitu. Setiap isim mu'rab, nah ingat isim mu'rab loh, dia bisa berubah keadaan akhirnya. Tetapi perubahannya tidak terlihat. Oke. Kenapa? Karena dia diakhiri ya lazimah namanya. Maksurun maqoblaha. Ingat, sebelumnya itu ya di kasroh, bukan sukun. Kalau sebelumnya sukun seperti tadi, jadi syibhus sahih akhir. Tapi kalau di kasroh, ya ya-nya nggak muncul itu harokat. Nah, contohnya al-qadi, ad-da'i, al-hadi, al-muhami. Falaisa minal mankusi, nah maka tidak termasuk mankus contoh yajri ini fiil, yakdi, yarmi. Nah, li'annaha af'alun karena ini fiil. Nanti kita akan bahas pembahasan fiil setelah ini. Walaisa minhu nahu kalimati fi. Nah, dan juga tidak termasuk mankus ini fi ini huruf li'anna harfun meskipun diakhiri ya sukun nih gitu ya. Wala mithlu kalimati allati dan juga tidaklah semisal kata allati li'annaha ismun mabniun karena dia isim mabni lebih tepatnya mausul. Wala mithlu kalimati abi. Nah, tidak pula seperti kalimah abi nih, abi dia isim ya. Ini adalah isim nakiroh yang disandarkan kepada ma'rifat yakni domir ya sukun di situ ya mutakalim abi bapakku itu fi qaulina li abi bakrin. Nah, ini enggak ya. Li'anna liya'a karena ya-nya itu goiru lazimah. Pada contoh-contoh tadi ini, ya-nya bukanlah lazimah. Wa kadzalika kalimatu misriyun atau misri. Itu namanya ya musyaddadah atau ya nisbah. Ya nisbah itu bukanlah ya lazimah. Misri, misriyun. Nisbat kepada negara Mesir. Gitu. Negara Mesir. Wa kadzalika mislu kalimati zobyun. Nah, ini juga apalagi yang tadi sudah kita bahas. Syibahu sahih akhir itu. Kenapa? Ya, karena ya-nya di situ berharokat, ya, berharokat, harokatnya terlihat nampak gitu. Dan sebelum huruf ya-nya, yakni atau sebelum huruf ya-nya, harokatnya itu adalah harokat kasroh. Li'anna li'a fi akhirihi ghairu maksurin maqablaha. Tidak kasroh, harokat huruf sebelumnya. Gitu, ya teman-teman semua. Intinya kita, nah ini bagus dari beliau ini. Kita kenal dulu isi mankus terkait ya harokat-harokat apa yang muncul atau yang tidak muncul. Nah, jadi untuk domah dan kasroh dia tidak muncul nih, tapi kalau untuk fathah dia muncul. Untuk fathah dia muncul. Ini unik untuk yang mankus ini dalam keadaan dia makrifat nih. Nah, ketika dia nakiroh saat domah, kemudian saat kasroh, ya-nya ngilang.
Jadi muhamin, hadin, dain, qadim gitu. Ya, nggak usah ditanya itu gimana. Ada nanti pembahasannya di bab pembahasan i'rab ya teman-teman semua. Nah, intinya kita paham dulu isim mankus apa. Oke. Kemudian masuk isim maksur. Isim maksur apa ini? Kulus min mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Kalau tadi yang lazimah ya-nya, kalau ini yang lazimah adalah alif. Nah, ini kalau di bahasa anak-anak TPA, guru TPA bisa biasa membahasakannya dengan alif bengkok. Alif bengkok ya atau disebut juga dengan alif maksuroh. Nah, makanya isimnya disebut dengan isim maksur gitu. Maftuhun maqoblaha di antara cirinya di fathah sebelum alifnya. Contoh, al-fata, al-huda, mustafa, laila, al-asa, ar-ridho. Kalau ini semua harokat tidak nampak. Ingat semua harokat. Kalau saya mengatakan semua harokat berarti tiga harokat itu. Domah, fathah, kasroh. Walaisa minal maksuri kalimatun. Nah, beliau memberikan pembatasan seperti ini agar kita tidak bingung nanti. Dan tidak termasuk isim maksur kata-kata berikut ini yardo, yas'a, yaro meskipun diakhiri dengan alif karena dia adalah fi'il. Ini nanti kita akan bahas di pembahasan fi'il, fi'il mu'tal akhir namanya ya. Fi'il nakis. Li'anna hadhil kalimati af'alun. Dia fi'il ya. Wa kadzalikal alifu fin nahwi ila ala. Nah, meskipun diakhiri alif tapi dia bukanlah isim maksur. Boro-boro isim disebut isim aja nggak bisa karena dia huruf li'annahuma harfani wal alifu fi mata. Nah ini juga enggak ya, alif pada mata. Kenapa? Karena mata adalah ismun mabni. Syarat dari isim maksur itu kan isim mu'rab. Nah ini perhatikan definisinya harus mania, mania ya, mencegah indikator indikasi lain masuk ke dalam definisi itu. Maka jelas sekali ada pembatasan yakni mu'rab, mu'rab mabni nggak ada tuh maksud nggak ya. Itu. Walaysa mu'raban. Wal alifu fi qaulina inna Aba Bakrin. Nah, ini enggak ya. Alif di sini adalah penanda i'rab begitu. Ya. Nah, li'anna al-alifa aba yakunu bil waw fi raf'i. Gitu. Ya. Penanda i'rab nanti. Ketika rofa dengan waw nanti ketika jar dengan ya. Yang keempat teman-teman semua, al-ismu al-mamdudu. Lagi-lagi isim mu'rab ya. Kullus min mu'rabin akhiruhu hamzatun qablaha alifun zaidatun. Nah, isim mamdudah, isim mamdud. Nah, ya, mamdudah begitu. Diakhiri dengan alif hamzah. Wa hadhil alifu az-zaidah. Nah, dan alif ini dia adalah tambahan az-zaidah. Yasbiquha harfani aw salasah. Ya, yang dimana syaratnya itu ada dua huruf yang mendahului alif tersebut atau tiga huruf yang mendahului alif tersebut seperti kata sama ya, sama nih, sama. Samaun, binaun. Kalau yang begini ditanwin. Kalau yang begini sahra'u, hasna'u, ibtida, ibtidaun, insya, insyaun. Ini kenapa nggak ditanwin soroh hasna nanti pembahasannya ya. Jangan ditanya dulu. Begitu. Intinya kita lihat baik-baik semuanya diakhiri alif dan hamzah. Nah, ya. Disebut dengan isim mamdud. Nah, kapan isim mamdud dilihat? Lihat baik-baik ya. Sebelum alifnya dua huruf dan sebelum alifnya tiga huruf. Binaun, nah, dua huruf ba'na. Nun ya. Sahra'u sebelum alifnya ada tiga. Sod, ha, dan ro. Udah isim mamdud tuh. Nah, kita lihat nih. Walaisa minal mamdudi. Kenapa nih bukan isim mamdud ma'un? Karena sebelum alifnya cuma satu huruf. Kan disuruhnya dua syaratnya. Atau kalau nggak dua, tiga. Gitu. Daun, nah huruf dal. Li'anal hamzata waqi'atun ba'da alifin asliyatin. Nah ini juga karena hamzah yang terletak setelah alif itu adalah hamzah yang asliyah. Gitu ya, hamzahnya hamzah asli. Daun. Gini. Kemudian juga ini satu huruf sebelum alif. Gitu teman-teman semua. Ya. Wa kadzalika al-hamzatu al-waqi'atu ba'da alifin zaidatin. Begitu pula hamzah yang terletak setelah alif tambahan pada isim fismin akhiruhu ta'u ta'nis pada isim yang diakhiri tak ta'nis. Contohnya begini. Hanaah ya. Hmm. Walal af'alu dan juga tidak pada fiil-fiil yang muntahiyah yang diakhiri dengan hamzah.
Yasha. Nih ada kata yang diakhiri dengan hamzah, alif sama hamzah, tapi dia bukan isim, tapi fiil. Yasha gitu, yasha'u. Sya'a yasha'u. Nah, berkehendak, menghendaki. Gitu teman-teman, kurang lebihnya. Mohon maaf, kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan di grup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan wa hudrikum wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah khairan, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.